Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat. Jangan lupa jaga prokes, jangan keluar rumah kalau tidak penting. Kemudian selalu mencuci tangan pakai sabun. Jangan sampai berkerumun ya anak-anak ya, supaya kita diberi sehat walafiat insya Allah. Asalkan kalian mentaati prokes, insya Allah kita akan terhindar dari penyakit ya anak-anak. Untuk pertemuan hari ini kita adalah akan menyimpulkan bab 2 tentang menyampaikan pidato persuasif. Untuk pidato persuasif kita sudah panjang lebar membahasnya mulai dari bulan Juli minggu ketiga anak-anak ya, sampai dengan Agustus minggu ketiga. Yang kita bahas adalah tentang pidato persuasif. Kalian sudah mengerjakan soal-soal ulangan, soal latihan, kemudian meringkas materi sampai dengan hari ini, yaitu kita akan menyampaikan kesimpulan dari bab 2 menyampaikan pidato persuasif. Anak-anak, di materi pidato persuasif itu yang pertama adalah mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan seni mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis. Tujuannya adalah meyakinkan audien atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Jadi intinya kalau kita berpidato persuasif itu mengajak pendengar atau audien untuk mengikuti arah pemikiran kita. Jadi istilahnya adalah untuk meyakinkan ya, apa yang kita sampaikan itu untuk dilakukan ya. Anak-anak, untuk yang mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif yang kedua adalah ada 3 hal yang harus dipersiapkan dalam pidato, yaitu mempelajari topik, pahami tujuan, dan pahami audien. Topiknya apa yang akan kita sampaikan dalam berpidato nanti, kemudian tujuannya apa, dan siapa saja yang hadir dalam mengikuti pidato kita, itu namanya audien, pendengarnya. Berikutnya adalah menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif anak-anak ya. Unsur-unsur yang harus diperhatikan untuk mendapatkan kesimpulan dari pidato persuasif antara lain adalah yaitu pembukaan. Apakah pidato memiliki pembukaan yang kuat? Pembukaan yang kuat ditunjukkan dengan 5 unsur. 1. Merebut perhatian hadirin atau merebut perhatian audien. Yang kedua, hubungan dengan audien. Ketiga, kelayakan. 4, tujuan pidato. 5, peta jalan atau pokok-pokok pikiran pidato. Selanjutnya anak-anak adalah isi. Isi pidato sebaiknya berisi pokok pikiran yang dengan alasan untuk meyakinkan pendengar atau audien disusun secara logis dari sumber yang terpercaya. Jadi tidak asal membuat, tetapi kalian nanti kalau membuat pidato persuasif itu harus ada sumbernya. Ya, ada faktanya, sehingga nanti pendengar akan yakin ya secara logis dari yang disampaikan dalam berpidato. Selanjutnya yang berikutnya adalah penutup. Penutup gunakan cara yang menarik dan mengesankan. Maksudnya adalah jika kalian nanti di dalam menutup berpidato, dalam menutup pidato itu gunakanlah kata-kata yang menarik dan yang mengesankan, sehingga audien atau hadirin itu merasa puas atau merasa senang. Berikutnya anak-anak, identifikasi sudah, kemudian tentang kesimpulan dalam hasil identifikasi pidato. Yang C adalah menelaah pidato persuasif. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat menelaah pidato persuasif adalah
bagaimana gaya atau cara berpidatonya ya. Jadi masing-masing anak tentunya nanti punya gaya tersendiri atau punya cara tersendiri itu di dalam berpidato. Yang kedua, lancar dan fasihkah dalam berpidato. Nah, nanti kalau kalian berpidatonya itu tanpa membawa teks ya, itu lancar atau tidak, fasih atau tidak di dalam mengucapkan kalimat-kalimat yang kalian sampaikan. Yang berikutnya adalah perhatikan pembukaannya dan cara melibatkan emosi audiensnya ya. Membangkitkan atau melibatkan emosi audiennya. Yang berikutnya, adakah pilihan kata yang kuat, emotif dan mengesankan ya. Yang berikutnya, bagaimana cara mengakhiri pidatonya. Berikutnya anak-anak, yang D, menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato persuasif ya. Pidato persuasif termasuk ke dalam teks eksposisi yang umumnya dimulai dengan pendahuluan, pernyataan posisi yang memberikan pendapat pengarang, kemudian dilanjutkan dengan serangkaian argumen logis. Argumen itu pendapat anak-anak ya, pendapat yang masuk akal, yang bisa diterima oleh akal, itu namanya argumen logis, untuk meyakinkan audiensi dan diakhiri dengan kesimpulan pandangan pengarang. Anak-anak, ada ciri-ciri kebahasaan dalam teks eksposisi. Ciri-cirinya terdiri dari apa saja? Satu, nominalisasi. Nominalisasi itu adalah pembendaan. Nominal itu kata lainnya adalah benda. Yang kedua, merupakan proses tata bahasa, mengubah kata kerja dan kata sifat menjadi kata benda. Fungsi nominalisasi adalah untuk menghubungkan makna antar kalimat. Berikutnya adalah bentuk pasif dan kata ganti orang ya. Selanjutnya, teks eksposisi umumnya ditulis bukan dalam bentuk orang pertama, melainkan lebih banyak menggunakan istilah umum. Penggunaan bentuk pasif dilakukan agar ungkapannya lebih formal dan kuat. Selanjutnya, yang kesimpulan yang terakhir adalah tentang kosakata. Penggunaan istilah teknis dan abstrak sering dilakukan dalam pidato persuasif. Sinonim digunakan untuk menghindari pengulangan kata. Sinonim itu apa tuh anak-anak? Sinonim itu adalah kata yang memiliki ya dua kata atau lebih yang memiliki makna yang sama ya. Jadi sinonim digunakan untuk menghindari pengulangan kata. Selain itu digunakan kata-kata emotif untuk melibatkan perasaan audien. Demikian anak-anak materi bahasa Indonesia hari ini. Semoga kalian bisa menerima penjelasan dari ibu dan silakan dirangkum, ditulis di buku tugas, kemudian di foto dikirimkan di classroom. Anak-anak, ibu akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya minta maaf ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.